Honda Icon E merupakan motor listrik yang lincah di jalan raya dan dapat dicas langsung. Sementara Honda CUV hadir untuk mendukung produktivitas tinggi dengan sistem baterai yang dapat ditukar dan kapasitas baterai yang besar. Kedua model baru ini melengkapi jajaran motor listrik sepeda motor Honda yang sebelumnya telah hadir dan menemani konsumen di Indonesia, yaitu adanya YM1 dan YM1E Plus. Nah, ini juga kedua sepeda motor ini kan tadi Bapak Ibu udah coba untuk riding ya, Rolling City. Kemudian kita juga saat ini hadir ya, dua produk ini hadir dengan pilihan warna yang juga cukup banyak ya. Icon E hadir dengan 5 pilihan warna. Ada Iconic Mint, Iconic Orange, Iconic Red, Iconic White, dan Iconic Matte Black. Kemudian CUV hadir dengan 3 pilihan warna, ada Matte White, kemudian Matte Silver maupun Matte Black. Nah, untuk Honda CUV khusus juga dilengkapi dengan fitur roxing. Roxing kalau Bapak Ibu tahu kemarin di VCX kan sudah juga ada fitur baru roxing ya. Nah, ini CUV juga dilengkapi dengan fitur roxing. Ya, untuk tipe roxing sendiri saja juga punya 3 pilihan warna, yaitu ada Matte White, Matte Silver maupun Matte Black juga sama. Peluncuran kedua model ini semakin menegaskan komitmen perusahaan untuk memperluas pilihan bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan kendaraan zero emission dengan kualitas terbaik, berteknologi tinggi, serta memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. AM menghadirkan kenyamanan dan keamanan berkendara dengan kesiapan layanan purna jual serta bengkel resmi untuk mendukung para pengguna motor listrik Honda. Oke, sekian opening speech mungkin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sedikit tadi ya dari pertanyaan Pak Galih ya, untuk baterai ya. Jadi baterai ini kan pasti ada garansi ya. Kita ada garansi itu 2 tahun. Terus khusus untuk pembelian di tahun 2025, nah makanya biar pada beli nih tahun ini ada tambahan garansi 1 tahun. Jadi kita ada garansi 3 tahun gitu ya. Nah, terus untuk bagaimana sih wattnya ya, tadi 300-400 itu yang disampaikan. Nah, kalau dihitung-hitung kan dengan durasi charge full itu 6-7 jam ya Bapak-Bapak ya. Itu kalau anggaplah KWH kita rata-rata di rumah kan biasa pakai 1.300 sampai 2.200 ya. Itu rupiahnya kan sekitar 1.400-an. Jadi satu kali ngecas full itu kalau dikonversikan ke rupiah itu butuh sekitar 3.000 sampai 3.500 rupiah. Itu bisa jarak tempuhnya bisa sampai, kalau untuk yang Icon ini kan 55 km, yang QV ini bisa sampai 80 km. Nah, jadi bisa dikonversi sendiri ya, kalau pakai bensin ini saya kira-kira habis berapa gitu ya. Jadi jauh pasti akan lebih hemat dengan menggunakan motor listrik gitu ya. Nah, terus saya jawab nih yang polisi tidur. Nah, yang polisi tidur ya, jadi sebetulnya gini, kalau misalkan ini kan berarti kita bahas terkait dengan ground clearance ya, jarak antara titik terendah dengan tanah gitu ya. Rata-rata motor Honda itu sekitar 130 sampai 150 mm. Itu tidak ada beda dengan yang motor bahan bakar. Gitu. Jadi selama polisi tidurnya itu bukan kayak tembok Cina gitu, jadi masih bisa dilalui, rasanya mesti aman. Gitu ya. Terus pasti ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan baterai? Itu kan ada guncangan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi baterai kita juga sudah ada sertifikasinya ya, Pak ya. Itu udah ada sertifikasinya dan dia tahan guncangan. Sama yang kedua, dia ada pengunci, Pak. Jadi contoh misalkan kalau Honda QV ini dia pakai 2 baterai, dia ada 2 pengunci. Ada 2 pengunci. Jadi dipastikan kunci itu tidak akan lepas pada saat ada guncangan, gitu ya. Nah, terus yang kedua dari segi safety seperti apa? Nah, ini karena pakai 2 baterai ini kalau nggak dikunci, sandal ini nggak bisa ditutup, Pak. Dia akan ada indikator juga, ini tidak bisa ditutup. Jadi dipastikan memang sudah ada fitur warning kalau misalkan si baterai ini tidak terkunci dengan baik, gitu ya. Dan begitu juga sama di Honda Icon ya. Jadi sama-sama ada indikator. Jadi rasanya dari segi fitur safety aman ya, Bapak-bapak. Mungkin itu ya, Pak. Semoga bisa menjawab. Ya.
Tapi ya untuk apa tadi pertanyaannya Pak Ahmad? Harganya Terlalu lampu tinggi. Pak Ahmad nih, sorry ya. Terkait harga Pak. Jadi gini Pak, kalau harga gini, kita kan saat ini ada 3 produk motor EV ya Pak ya, Honda. Nah, kenapa Honda keluarkan ada beberapa jenis? Sebenarnya itu untuk menjawab kebutuhan dan segmentasi konsumen yang berbeda-beda Pak. Nah, mungkin bukan mahal ya Pak, tapi mungkin segmennya ini ya. Nah, kan kita ada kasih pilihan ya Pak, beberapa kayak. Nah, itu karena memang kita memberikan fitur yang sangat beda ya Pak ya. Pertama dia ada racing Pak. Nah, bisa dilihat Bapak fiturnya kan dengan kamera dengan layar yang cukup besar Pak ya. Nah, itu mungkin kita nggak bisa temuin di sepeda motor dengan yang lain Pak. Nah, dan kalau CUV ini dia sudah menggunakan 2 baterai Pak. Nah, itu kenapa memang secara harganya dan itu terjawab dari kualitasnya Pak ya. Harganya segitu dan bisa terjawab dari kualitasnya. Seperti itu sih Pak Ahmad. Tertarik upgrade jadinya? Tapi Pak, nah berhubung pertanyaan Bapak juga, Pak, siapa tadi? Subsidinya Pak. Ahmad Bulkaini, sorry Pak. Nah, tapi Pak, kita pun memberikan subsidi Pak. Nah, itu untuk sekalian jawab Pak Ahmad Yani. Kita pun ada subsidinya tadi. Nyambung ke pertanyaan Pak Bulkaini. Nah, kita ada subsidi. Program kita itu untuk CUV, subsidinya sampai 11 juta Pak. Dari harga berapa Pak? Dari harga berapa? Harganya 55 Pak. 55 sampai 60. Subsidi 11. Ya. Oke. Terus itemnya 3 jutaan Pak. Subsidinya. Pak item 3 jutaan. Pak, itu subsidi pemerintah tuh Bukan, subsidi subsidi kita dari kita. tambah pemerintah lagi. Pemerintah itu by quota ya Pak ya. Oh, gitu. Kita ini agak di luar kendalinya kami Pak. Jujur kita nggak berani janji. Tapi kalau dari kami 11 juta Pak. Ini jadi 55 ya? Sampai kapan itu 55 Pak? kalau diskon 11 ya jadinya 44 Pak. 44. Kalau yang Roxy 60 Pak. Roxy 60 diskon 11 jadi 39. Sampai kapan itu Pak subsidi itu? So far bulan ini ya Pak. Kalau bulan depan nggak tahu Pak. Tapi harusnya masih berlaku. Itu harga OTR Mataram Pak? OTR Mataram aja. Harga OTR Mataram. Hotel Mataram itu Pak. Tadi icon I. 44 ya? Enggak, 55. Kalau yang Roxing ini 60 Pak. CUV. Kalau icon 28 Pak. Sudah mau habis bulan Februari. Tanggalnya kan kita pakai 6 IP 65 sama 67 Pak. Jadi kalau sebetulnya kalau dibaca di standar global IP 65 67 itu bisa terendam sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi kan kita nggak berani ini mesti direndam 1 meter. Tetap preferensi kita kalau itu jalanan masih tergenang kisaran 30 sampai 50 cm itu masih aman dikendarai. Nah, tapi yang mesti diperhatikan ini juga berlaku nggak hanya motor EV Honda ya, untuk semua motor yang lain juga ya, terkait dengan proses pencucian gitu ya. Kadang kan suka dicuci gitu ya. Nah, ini kita tidak merekomendasikan dicuci dengan air bertekanan tinggi gitu ya. Terus yang kedua, box baterai itu tidak boleh dicuci. Karena kan bisa langsung disemprot pakai air, keluarin baterai disemprot itu nggak boleh, gitu ya. Jadi selama itu dilakukan mestinya aman. Termasuk di bawah tadi yang Termasuk yang di bawah itu. dicuci juga. Ya itu dicuci nggak apa-apa, Nah, yang di bawahnya itu udah bisa dicuci juga. nggak apa-apa dicuci. Oh, tapi yang penting ada tutupnya itu. Nah, yang penting tertutup. Karena kan udah tertutup kan berarti udah diuji secara QC-nya aman. Nah, itu makanya takutnya konslet kan. Yang nggak boleh ini adalah ya kalau misalkan baterai dibuka, baterai diangkat, dibersihin pakai cuci atau pakai air sabun, nah, itu nggak boleh. Karena itu kan ada rangkaian listrikan di dalam. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa dijawab Pak Yani ya. Soal PS-nya di mana? Nah, terus kemudian nanti dapat apa sih benefitnya? Yang pertama itu dapat diskon jasa servis lengkap sampai dengan 20%. Terus yang kedua, nanti kita biasa setiap bulan itu ada spesial campaign khusus teman-teman pers. Nah, nanti akan diinfo sama Bu Desi. Jadi bulan ini kita program tematiknya apa nih? Nah, nanti bisa dipakai untuk teman-teman, ada diskon spare part, diskon oli dan sebagainya, atau mungkin ada gratis apa gitu ya.
nanti kita akan share secara bertahap bulanan gitu ya. Nah terus berapa sih kuotanya gitu ya. Nah, jadi ini mungkin jadi pertanyaan juga ya. Nah silahkan nanti di list dulu ya Bapak Ibu ya, di list ke Bu Desi kebutuhannya berapa. Yang jelas nanti satu kartu satu wartawan ya atau media ya. Ya jadi nanti satu orang, nah nanti bisa dibawa ke bengkel ahas kita gitu ya. Nah mungkin itu kurang lebihnya ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pers. Nah ini juga sebagai bentuk salah satunya apresiasi kami buat teman-teman pers yang sudah mensupport selama ini. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Repost untuk teman-teman semua, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah rangkaian kita pada malam hari ini. Kayak udah menang door prize aja.